Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bulan ini kita berbicara tentang Roh Kudus, di mana ketika Yesus bangkit, Dia menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari kepada murid-muridnya, dan kemudian Dia naik ke surga, dan Yesus berpesan kepada para murid supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu dicurahkannya Roh Kudus ke dalam hidup mereka, ke dalam hidup orang percaya. Dan ketika mereka berkumpul, Kisah Para Rasul mencatat bahwa mereka penuh dengan roh dan mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain. Dan kemudian setelah itu Petrus juga berkhotbah memberitakan Injil mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan mereka yang mendengarkan pada waktu itu harus bertobat, memberi diri dibaptiskan, dan mendapatkan janji yang sama. Karena itu kita sebagai orang percaya hari ini, kita juga harus percaya seperti yang dituliskan oleh firman bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita memberi diri dibaptiskan air seperti baptisan Yohanes. Dan setelah itu kita lanjutkan lagi bahwa kita juga perlu menerima baptisan Roh Kudus untuk dipenuhi Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, memimpin hidup kita. Dan kita juga mulai bisa berkata-kata dengan bahasa doa yang baru, dengan bahasanya Roh Kudus. Kita akan baca dari Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapa akan memberikan penolong yang lain. Disebut penolong yang lain, kata aslinya adalah Parakletos, seorang yang dipanggil dekat dengan kita. Penolong yang pertama adalah Yesus sendiri. Dan kemudian ketika Yesus naik ke surga, Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan memberikan penolong yang lain. Adalah lebih berguna kalau aku naik ke surga dan Roh Kudus diberikan penolong yang lain itu. Sehingga hari ini sekalipun kita terpisah secara fisik dengan Yesus Kristus yang ada di surga, tetapi di dalam Roh Kudus kita sebaliknya justru selalu bersama-sama dengan Kristus. Kalau dulu kita harus pergi ke Israel untuk berjumpa dengan Kristus, sekarang di dalam Roh Kudus, Rohnya yang diberikan dalam diri kita yang diam bersama kita, menolong kita, menyertai kita. Kita bisa setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik, bahkan bersama dengan Kristus dan mengalami keintiman, berjalan di dalam Dia, di dalam sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus percaya hari ini, dalam setiap perjalanan iman kita, mungkin kita kadang mengalami hal yang sukar, hal yang berat, tantangan kehidupan yang Tuhan sudah sampaikan juga kepada murid-muridnya. Kita melewati perjalanan iman yang tidak mudah, tapi Dia memberikan sebuah janji, yaitu memberikan penolong bagi kita. Maka setiap hari kita bisa berdoa, entah menggunakan akal budi kita ataupun berdoa di dalam roh, dan Roh Kudus bisa berdoa bagi kita dengan keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati kita akan mengerti, mengetahui, dan bisa menolong kita dengan berbagai macam cara yang ajaib dalam hidup ini. Percaya kita memiliki penolong, dan setiap kali kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan, dan Dia yang akan setia, Dia tetap setia dan akan menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.